Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firsi Aryadonis Fitra dengan NIM 24481110, kelas 2C Formasi. Pada hari ini saya akan menyampaikan materi kimia organik. Yang pertama, aldehid. Aldehid adalah senyawa organik yang memiliki gugus fungsi karbonil CHO di ujung rantai karbonnya. Gugus karbonil terdiri dari satu atom karbon yang terkait ganda dengan oksigen dan terkait tunggal dengan atom hidrogen H. Sifat kimianya mudah terreduksi menjadi alkohol primer, mengalami reaksi adisi dengan nukleofid. Reaksi umumnya oksidasi menghasilkan asam karboksilat, reduksi menghasilkan alkohol primer, adisi nukleofid misalnya adisi HCN menghasilkan sinodrin, reaksi dengan alkohol membentuk asetal, reaksi karbonasi non membentuk senyawa. 2. Keton. Keton adalah senyawa organik yang juga memiliki gugus karboni, tetapi letaknya berada di antara dua gugus alkil. Sifat kimia stabil terhadap oksidasi ringan, tidak mudah terprediksi seperti aldehid, dapat direduksi menjadi alkohol sekunder, mengalami reaksi adisi nukleofid pada gugus karbonil. Reaksi umum, reduksi menghasilkan alkohol sekunder adisi nukleofid, misalnya dengan HCN membentuk sinonhidrin, reaksi dengan alkohol membentuk ketol dengan bantuan asam. Yang ketiga, karbohidrat. Karbohidrat adalah senyawa organik yang tersusun dari unsur karbon C, hidrogen H, dan oksigen O. Dengan sifat kimia dapat mengalami reaksi reduksi dan oksidasi, terutama gula produksi seperti glukosa. Mengalami reaksi hidrolis terutama di sakarida dan polisakarida menjadi monosakarida. Mengalami pembentukan ikatan glosidik antara dua monosakarida bersifat aktif, dapat memutar bidang cahaya, terpolarisasi. Reaksi umum, hidrolisis di sakarida atau polisakarida terurai menjadi monosakarida. Reduksi gula produksi atau seperti glukosa. Oksidasi dapat teroksidosi menjadi asam organik. Pembentukan ikatan glikosidik antara dua monosakarida. Reaksi dengan produksi filling atau Benedict menghasilkan endapan berwarna jika karbohidrat tersebut adalah gula produksi. Yang keempat, asam karboksilat. Asam karboksilat adalah senyawa organik yang mengundang gugus fungsional karboksil yang terdiri atau satu atom karbon terikat ganda dengan oksigen dan terkait dengan gugus hidroksil. Sifat kimia mudah melepaskan proton H+ bersifat asam dengan pH sekitar 4-5, dapat mengalami efikasi dengan alkohol untuk membentuk ester, dapat mengalami reduksi menjadi alkohol primer, reaksi dekarboksilasi menghilangkan gugus karbosil, bersifat polar dan dapat membentuk ikatan hidrogen. Reaksi umum, esterifikasi asam karboksilat bereaksi dengan alkohol membentuk ester dan air. Reduksi asam karboksilat dapat reduksi menjadi alkohol primer. Dekarboksil asam karboksilat kehilangan gugus karboksil. Adisi halogen, asam karboksilat dapat bereaksi dengan halogen menghasilkan halogenasi pada karbon A. Lemak trigliserida. Lemak trigliserida adalah senyawa ester yang terbentuk dari reaksi yang gliserol dan 3 molekul asam lemak. Lemak berfungsi sebagai sumber energi, penyimpanan energi, dan penyangga pelindung organ tubuh. Sifat kimia, terhidrolisis menjadi gliserol dan asam lemak dengan bantuan basa atau asam. Reaksi halogen dapat mengalami terutama pada ikatan rangkap pada asino. Reaksi tergradasi dapat
terurai menjadi gliserol dan asam lemak melalui proses hidrosis baik dengan air secara alami atau dengan katalis seperti basa atau asam esterifikasi terbentuk melalui reaksi antara gliserol dan asam lemak. Reaksi dengan basa. Gliserol tereaksi dengan basa, misalnya NaOH untuk membentuk sabun, gram natrium atau asam lemak. Kesimpulan, kalau aldehid karbon karbohidrat, asam karboksilat, dan lemak merupakan senyawa organik penting dengan gugus fungsi berbeda. Aldehid dan keton memiliki gugus karbonil di mana aldehid terletak di ujung rantai dan keton di tengah. Karbohidrat adalah sumber energi utama yang tersusun dari unsur CH dan O. Asam karboksilat memiliki gugus min COOH dan bersifat asam. Lemak adalah ester dari asam lemak dan gliserol, berfungsi sebagai cadangan energi dan komponen struktural tubuh. Terima kasih, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.